wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baik tempat bersandar dan bergantung. Nah, inilah mujahid sejati yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu berkata, "Ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwah wala kathratin, ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramana Allah bihi." Kita berjihad melawan musuh-musuh Allah bukan dengan mengandalkan kekuatan kita, bukan pula besarnya jumlah pasukan kita. Kita berperang hanya berbekal dinul Islam yang kita pegang sekuat tenaga dan penuh keteguhan jiwa. Dengan Islam itulah Allah memuliakan dan memenangkan kita semua. Jadi Islamnya yang bikin menang itu. Kekuatan itu hanya syarat yang untuk memenuhi syarat. Tapi bukankah Allah SWT berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Wallahu ma'as sabirin." Betapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini penting ya ikhwan. Nasihat ini sangat penting dari Umar ibn Khattab. Amirul Mukminin Umar Khattab mengatakan, "Fa illam naghlibuhum atau fa illam naghlibhum bi ta'atina ghalabuna bi quwwatihim. Fa illam naghlibhum bi ta'atina." Jika kita tidak memperoleh kemenangan disebabkan ketaatan kita kepada Allah, pastilah musuh-musuh kita akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Jadi yang memenangkan kaum muslimin itu ketaatannya, bukan kekuatannya. Tetapi kekuatan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah SWT, yaitu a'iddu. Itu kan perintah. Jadi ketaatan kepada Allah itulah kuncinya. Adapun kekuatan itu adalah syaratnya, tapi bukan satu-satunya penyebab kemenangan. Maka di antara nasihat Umar bin Khattab, kalau kalian banyak maksiat, maka kalian tidak punya keunggulan apa-apa dibandingkan musuh kalian. Musuh kalian bermaksiat, tapi senjata mereka lebih besar, lebih banyak. Kekuatan mereka lebih besar. Sedangkan kalian bermaksiat, kekuatan kalian kecil. Maka kalian pasti kalah. Mereka bermaksiat karena memang mereka kafir. Tapi mereka punya kelebihan, yaitu kekuatan dan persenjataan. Jumlah dan senjatanya. Sementara kita maksiat, kita kecil, kita jauh dari pertolongan Allah. Ini kuncinya. Jadi hitung-hitungan kalah menang dalam perjuangan adalah hitung-hitungan antara maksiat dan dosa. Siapa yang lebih banyak maksiatnya, ia akan gampang dikalahkan. Maka sudah jelas jumlahnya kita selalu kecil. Kekuatan kita selalu lebih lemah. Maka yang membuat kita menang adalah iman kita, ketaatan kita, dan sedikitnya maksiat kita. Maka kemaksiatan satu kelompok itu bisa menyebabkan kalahnya seluruh pasukan. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini harus kita hindarkan. Salah satu di antara sebab ditimpakannya azab ta'un Bani Israel ketika mau merebut kembali Palestina adalah karena salah satu di antara 12 naqib berhasil digoda oleh seorang wanita, akhirnya berzina. Maka dalam satu hari 10.000 pasukan kena kolera. Ini akibat saran dari Bal'am. Jadi Bal'am bin Ba'ura, ini ulama di zaman Bani Israel. Waktu itu dia tinggal di Palestina, negeri yang diduduki oleh kauman Jabbarin, penduduk negeri yang sangat zalim. Tapi ada seorang ulama bernama Bal'am bin Ba'ura. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari, bahwa Bal'am bin Ba'ura ini termasuk ulama yang istimewa. Al-A'raf 175, 176. Nanti silakan dibuka. Dia diberi tahu oleh Allah satu nama Allah yang dirahasiakan. Dan hanya Bal'am yang tahu. Dan kalau Bal'am berdoa dengan menggunakan nama itu, tidak akan ditolak. Nah, ketika penduduk Palestina yang menduduki Palestina itu dikepung oleh Bani Israel, mereka minta tolong sama Bal'am.
Balaam berdoa, setiap kali berdoa balik tertimpa kepada kaumnya sendiri. Maka dia menyimpulkan, saya tidak mungkin berdoa meminta kepada Allah untuk kehancuran suatu kaum yang di situ ada nabinya. Tapi kalau kalian pengen mengalahkan Bani Israel, keluarkan perempuan-perempuan yang paling cantik kalian, dandani mereka, goda. Satu saja di antara mereka. Itu Balaam yang ngasih tahu. Nggak usah banyak-banyak, satu saja pimpinannya. Kalau sudah ada satu yang mau berzina, kalian menang. Ini bahayanya ulama usul. Dia tahu rahasia kekuatan kaum muslimin dan dia bongkar. Satu saja maksiat akan kalah. Akhirnya satu orang, dalam riwayat disebutkan, satu orang itu tergoda. Maka dalam satu hari 10.000 pasukan terkena penyakit taun dan langsung meninggal. Sampai beberapa hari, sampai kemudian mereka taubatan nasuha. Ini dampak maksiat seorang pemimpin. Maka yang diamani jadi pemimpin, hati-hati. Maksiat para pemimpin, para qaid ini dampaknya kepada keseluruhan. Maksiat adalah sumber kekalahan. Tadi iman sumber kekuatan. Nah, maksiat itu sumber kekalahan. Laisa bi amaniikum wala amani ahlul kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang melakukan kejahatan, maksiat dan dosa, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat perlindungan dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat disebutkan oleh Ibnu Katsir. Para sahabat menyatakan bahwa inilah ayat Al-Quran yang paling berat bagi mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa Aisyah mengatakan radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW bahwa inilah ayat Al-Quran yang terasa paling berat bagi dirinya. Jadi barang siapa yang buat kejahatan, langsung balasan kejahatan, balasan maksiat bagi orang soleh itu nggak ditunda. Ini hati-hati, jangan justru saya sudah soleh, nggak apa-apa sedikit-sedikit maksiat. Karena Allah nggak rela. Ini innallaha yagharu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'min ma harramallah. Allah nggak rela, maka cepet-cepet dikasih peringatan. Hati-hati. Sering kadang-kadang kan kepikir sedikitlah maksiat. Wong sudah sering berbuat ketaatan. Allah nggak rela. Sebagaimana kalau kita punya murid yang baik, yang patuh, pinter, kok tiba-tiba dia kena pengaruh temannya. Pengen cepet-cepet diselamatkan. Ini. Kalau murid yang bandel, yang nggak suka masuk kelas, sudahlah. Pulanglah, nggak usah balik lagi ya. Nah, karena Allah tidak mau orang yang mukmin itu terjatuh terlalu dalam, maka cepet-cepet dikasih peringatan supaya segera sadar. Langsung dikasih penyakit, langsung dikasih kekalahan, dan ini yang paling berat dirasakan para sahabat. Bagaimana maksiat mereka akan langsung dibalas oleh Allah. Karena Allah tidak mau berlama-lama membiarkan hambanya yang saleh terjerat dalam maksiat. Sesungguhnya Allah Maha Pencemburu. Dan cemburunya Allah adalah di saat seorang mukmin melanggar yang diharamkannya. Ya. Nah, cemburu, gak mau. Maka hati-hati. Ini cara Allah untuk mencemburui orang soleh itu dengan menyegerakan azab. Azab tidak harus berupa gunung meletus, tidak. Azab tidak harus berupa sakit. Dalam hadis sahih disebutkan, seorang rahib Bani Israel mengatakan, Allahumma ya Allah, ya, asaituka walam tu'adzibni. Aku sudah banyak bermaksiat kepadamu, tapi engkau tidak segera mengazabku. Maka Allah utus malaikat untuk menyampaikan kepadanya, bukankah engkau sudah banyak kehilangan nikmatnya tahajud, nikmatnya puasa, nikmatnya beribadah? Itulah azab Allah. Jadi azab Allah kepada orang yang soleh itu dikurangi rasa nikmatnya untuk beribadah. Kalau masih belum sadar juga, dijadikan berat untuk ibadah. Itu azab. Maka dicari, kira-kira kenapa kok malas ini, malas itu.
Nah itu kan sudah merupakan bagian dari lemahnya kekuatan kita. Dan sungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Ini janji Allah sudah dipenuhi ketika perang Uhud itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Sampai musuh kocar-kacir. Nah ketika musuh kocar-kacir, kaum muslimin habis dari kondisi kaya raya kemudian terusir dari Mekah, kemudian ini sekarang ada orang Mekah hartanya halal, maka berebut. Nah, jadi Allah sudah memenuhi janjinya kepadamu. Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Sampai pada saat kamu lemah. Lemahnya bukan fisiknya. Dan berselisih dalam urusan itu. Agar tetap pada posisi mereka. Jadi ini yang diingatkan oleh Allah hanya yang di Bukit Uhud. Sebagian pengen turun, ikut rebutan, ghanimah. Sebagian tetap pengen di atas karena pesan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dan mendurhakai perintah Rasul sudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Jadi Allah sudah memenuhi janjinya loh. Ya, ayat ini jelas ya. Allah sudah memenuhi janjinya. Sampai pada saat kemenangan datang, kalian berebut. Kemudian yang di atas yang ditugasi menjaga Bukit Uhud bertengkar. Yang satu ingin tetap taat pada perintah Rasulullah untuk menjaga, yang satu maksiat kepada perintah Rasulullah SAW. Ya, di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Nah, ini kesalahan hanya yang di Bukit Uhud. Jumlahnya sekitar 60-an kalau nggak salah. Sementara yang 650-an masih di bawah. Kenapa Allah tidak melihat yang 650 ini? Kok malah yang dilihat yang cuma mungkin 30-an yang maksiat? Untuk menjadi pelajaran bahwa jumlah kalian yang besar itu bisa tidak ada manfaatnya kalau sebagian kalian bermaksiat. Bayangkan Nabi SAW di bawah, para sahabat pilihan di bawah, jumlahnya 650-an. Yang 60 di atas. Nah yang berselisih ini yang 60 ini ternyata menyebabkan kekalahan. Hatta idza fashiltum. Kemudian Allah malingkan kamu dari mereka. Ya, kalah. Sudah menang. Janji Allah sudah turun. Ghanimah tinggal diambil. Berebut. Maka kemudian dipalingkan. Jadi kalah. Untuk menguji kamu. Dan sungguhnya Allah telah maafkan kamu. Nah, namun langsung dimaafkan. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Ali Imran 152. Jadi balasan maksiat itu secepat kilat, tapi ampunan lebih cepat. Ya, balasan itu secepat kilat, karena Allah tidak ingin hamba yang soleh berlama-lama dalam maksiat. Mungkin dalam bentuk sakit, mungkin rezekinya langsung hilang, mungkin istrinya ngambek, mungkin anaknya... Ya, ini yang namanya azab itu nggak harus gunung meletus, ya. Hati nggak tenang itu juga azab. Nah, kalau nunggu gunung meletus kan itu azab beramai-ramai. Ya. Ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bagaimana mungkin Allah memaafkan mereka, sedangkan perbuatan mereka telah mengakibatkan gugurnya 70 orang sahabat. Beliau menjawab, kalau bukan karena ampunan Allah, pastilah Allah telah membinasakan mereka semuanya tanpa tersisa. Jadi, diselamatkannya kehancuran kaum muslimin di perang Uhud, itu juga karena rahmat Allah. Kekalahannya karena maksiat sebagian. Maka hati-hati dengan maksiat. Jadi intinya, iman adalah kekuatan, maksiat adalah sumber kelemahan. Sebesar apapun fisik kita, kekuatan kita, sebagaimana di perang Uhud ini sudah menang. Musuh sudah lari tunggang langgang. Harta rampasan tinggal diambil. Ya, ternyata malah menyalahi perintah Rasulullah. Akhirnya Khalid bin Walid
waktu itu belum masuk Islam, ngelihat, oh yang di Bukit Uhud kosong, beliau mutar dan mengalahkan yang di bukit. Akhirnya berbaliklah keadaan dari kemenangan menjadi kekalahan. Inilah, lalu turunlah ayat, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa li'alamallahu alladziina amanu minkum wa li'alamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Ya. Jadi tadawul, sunnatullah, pergantian kalah dan menang. Nah, itu. Ini pelajaran sangat penting buat kita. Maka pada saat bertempur atau pada saat dua kekuatan hak dan batil bertemu, silakan dibuka dalam surat Al-Anfal 45-46. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Sabat, teguh. Jangan mundur. Wadhkurullaha katsira. Perbanyaklah zikir. Jadi bukan yang ngobrol. Zikir. Ternyata zikir itu sangat kuat. Manfaat zikir sangat kuat. Dan itulah yang menjadikan Khalid bin Walid tidak merasa gentar pasukannya hanya 25.000 melawan 150. Berapa kali berarti itu? 6 kali lipat. 6 kali lipat. Karena terus dengan zikir. Jadi tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah SWT yang maha besar. Oke, kita masuk ke Ramadan.